Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Olivia dengan akhiran NIM 0093. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah pendekatan dalam bidang pendidikan yang menekankan pada kebutuhan individu, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks teori belajar humanisme, pengalaman belajar yang bermakna, refleksi, pertumbuhan pribadi, keterlibatan aktif siswa, dan hubungan yang positif antara guru dan siswa merupakan hal-hal yang sangat ditekankan. Tujuan utama dari teori belajar humanisme adalah untuk membantu individu mencapai self-actualization atau aktualisasi diri, di mana mereka mencapai potensi penuh dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Yang selanjutnya, tujuan belajar menurut aliran belajar humanisme. Tujuan belajar menurut aliran belajar humanisme adalah untuk mencapai self-actualization atau aktualisasi diri. Self-actualization merupakan konsep utama dalam teori belajar humanisme yang menggambarkan proses di mana individu mencapai potensi penuh mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Tujuan belajar dalam perspektif humanisme tidak hanya terbatas pada pencapaian akademis atau pengetahuan, tetapi juga pada pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan pengembangan potensi yang ada dalam diri individu. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme. Kelebihan teori belajar humanisme yaitu fokus pada individu, yaitu teori ini memberikan perhatian yang besar pada kebutuhan individu dan pertumbuhan pribadi. Yang kedua, mendorong self-actualization, memotivasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman, menekankan pada pengalaman langsung dan aplikasi konsep dalam konteks nyata. Yang selanjutnya, kekurangan teori belajar humanisme. Yang pertama, kurangnya struktur. Pendekatan ini cenderung kurang struktur dalam penyampaian materi pembelajaran, yang dapat membuat beberapa siswa merasa kebingungan. Yang kedua, tidak cocok untuk semua siswa. Pendekatan humanis mungkin tidak efektif untuk semua tipe siswa, terutama bagi siswa yang membutuhkan panduan dan arahan yang lebih jelas. Yang selanjutnya, ciri-ciri belajar menurut aliran humanisme. Ciri-ciri belajar menurut aliran humanisme adalah yang pertama, satu, fokus pada individu. Fokus pada individu yaitu belajar dalam aliran humanisme berpusat pada individu sebagai subjek belajar. Setiap individu dianggap unik dengan kebutuhan minat dan potensi yang berbeda. Yang kedua, pertumbuhan pribadi. Belajar humanisme menekankan pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri secara holistik, termasuk aspek kognitif,
emosional, sosial, dan spiritual. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip belajar humanisme. Prinsip-prinsip belajar humanisme yang penting untuk dipahami adalah: 1. Fokus pada individu. Prinsip pertama belajar humanisme adalah memberikan fokus pada kebutuhan individu, penghargaan terhadap diri sendiri, dan pertumbuhan pribadi. Setiap individu dianggap unik, dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, pertumbuhan pribadi. Prinsip ini menekankan pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri secara holistik, termasuk aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Yang selanjutnya, pembelajaran menurut aliran humanistik Bloom dan Gradwell. Dalam konteks aliran humanistik yang menekankan pada kebutuhan individu, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman belajar yang bermakna, pemikiran Bloom dan Gradwell memberikan pandangan yang penting dalam pembelajaran, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam aliran humanistik menurut Bloom mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan tersebut tidak hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan nilai, sikap, dan emosi positif. Yang kedua, proses pembelajaran. Pendekatan humanistik dalam taksonomi Bloom mendorong penggunaan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung, refleksi, dan pemberian kebebasan dalam belajar. Guru berperan sebagai fasilitator belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran menurut aliran humanistik Horney dan Mumford. Aliran humanistik dalam pendidikan termasuk pendekatan belajar. Horney dan Mumford menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, refleksi, dan pertumbuhan pribadi. Horney dan Mumford mengembangkan model belajar berbasis pengalaman yang dikenal sebagai The Learning Styles Questionnaire yang mengidentifikasi 4 gaya belajar utama. Dalam konteks ini, pembelajaran menurut aliran humanistik Horney dan Mumford dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran menurut aliran humanistik Horney dan Mumford menekankan pada pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi individu. Siswa diajak untuk terlibat dalam pengalaman langsung dan aplikasi konsep dalam situasi nyata. Yang kedua, refleksi dan pembelajaran berbasis pengalaman. Siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka dan mengidentifikasi pembelajaran yang diperoleh dari situasi tersebut. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Model belajar Horney dan Mumford mendorong pertumbuhan pribadi
dan pengembangan diri secara holistik. Yang selanjutnya, pembelajaran menurut aliran humanistik Brown dan Habermas. Pendekatan pembelajaran menurut aliran humanistik dengan perspektif Brown dan Habermas menggabungkan aspek-aspek kognitif, afektif, dan sosial dalam proses pembelajaran. Berikut adalah gambar-gambar tentang pembelajaran menurut aliran humanistik dengan perspektif Brown dan Habermas. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam aliran humanistik menurut Brown mencakup pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Yang kedua, komunikasi dan interaksi. Teori belajar menurut aliran humanistik Habermas menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran menurut aliran humanistik Karl Roger. Pendekatan pembelajaran menurut aliran humanistik Karl Roger menekankan pada konsep penghargaan, empati, dan kebebasan dalam pembelajaran. Berikut adalah gambar tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Karl Roger. Yang pertama, penghargaan. Rogers percaya bahwa penghargaan terhadap siswa adalah kunci utama dalam pembelajaran. Yang kedua, empati. Guru perlu memahami dan merasakan dunia siswa dari perspektif mereka sendiri. Yang ketiga, kebebasan. Rogers menekankan pentingnya memberikan kebebasan dalam belajar. Siswa perlu diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri, mengemukakan pendapat, dan mengambil keputusan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran menurut aliran humanistik Abraham Maslow. Seorang psikolog terkenal yang dikenal dengan hierarki kebutuhan juga memberikan kontribusi penting dalam aliran humanistik dalam pendidikan. Berikut adalah gambaran tentang pembelajaran menurut aliran humanistik Abraham Maslow. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Maslow mengemukakan bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, dan rasa memiliki, hingga kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, penghargaan dan dukungan. Maslow menekankan pentingnya penghargaan, penerimaan, dan dukungan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi. Pendekatan pembelajaran aliran humanistik Maslow menekankan pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri siswa. Yang selanjutnya, pembelajaran menurut aliran humanistik Karl. Pembelajaran menurut aliran humanistik fokus pada pengembangan potensi individu dan memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berdulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Guru berperan sebagai
fasilitator yang memberikan motivasi dan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan. Sedangkan peserta didik berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Teori ini menekankan pentingnya proses belajar, tetapi lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Yang selanjutnya, penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Penerapan teori humanisme dalam pembelajaran melibatkan pendekatan yang menekankan pada kebutuhan individu, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman belajar yang bermakna. Berikut adalah beberapa cara penerapan teori humanisme dalam pembelajaran. Yang pertama, fokus pada individu. Guru perlu memahami kebutuhan, minat, dan potensi setiap siswa secara individual, memberikan perhatian personal, dan mendengarkan dengan empati dapat membantu menciptakan hubungan yang positif antara guru dan siswa. Yang kedua, penghargaan dan penerimaan. Memberikan penghargaan yang positif, penerimaan, dan dukungan terhadap siswa dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Yang ketiga, memberi kebebasan. Memberi kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan diri, mengemukakan pendapat, dan mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori humanisme dalam pembelajaran, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan pribadi, motivasi intrinsik, dan pengembangan potensi penuh siswa. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.